Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada kali ini kita bertemu lagi pada mata pelajaran keterampilan dasar tindakan keperawatan 1. Kali ini kita akan membahas tentang materi pemeriksaan fisik. Kompetensi dasar menerapkan dan melaksanakan pemeriksaan fisik. Adapun tujuan pembelajarannya, setelah kalian menerapkan dan melaksanakan pemeriksaan fisik, diharapkan kalian dapat mengemukakan definisi, tujuan, dan manfaat pemeriksaan fisik, kemudian dapat menentukan metode pemeriksaan fisik, melaksanakan pemeriksaan fisik dengan cara inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi, dan menggali hal-hal yang perlu diperhatikan pada saat tindakan. Pemeriksaan fisik merupakan pemeriksaan tubuh untuk menentukan apakah adanya kelainan dari suatu sistem atau organ tubuh dengan metode yang sistematis atau berurutan dan dilakukan dengan 4 teknik disertai dengan wawancara. Tujuannya adalah mengumpulkan data dasar tentang kesehatan klien, menambah, mengkonfirmasi, dan menyangkal data yang diperoleh dalam riwayat keperawatan klien, menegakkan diagnosa, kemudian penilaian klinis tentang perubahan status kesehatan dan penata laksanaannya. Sekaligus kita juga dapat mengevaluasi hasil dari asuhan keperawatan klien. Hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam pemeriksaan fisik? Yang pertama tentunya komunikasikan tujuan pada klien tentang tujuan kita melakukan pemeriksaan fisik. Dan jangan pernah lupa jaga privasi klien. Pemeriksaan dilakukan secara sistematis atau berurutan, tetapi fokus pada keluhan klien. Komunikasi dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami, kemudian berikan instruksi yang sejelas-jelasnya. Perhatikan ekspresi atau bahasa nonverbal klien. Jadi pada saat kita sedang melakukan pemeriksaan fisik, misalnya tiba-tiba pasien mengalami demam tinggi, sesak napas, ya, atau misalnya tiba-tiba pasien merasakan nyeri pada bagian perut. Nah, untuk itu pemeriksaan fisik kita tunda terlebih dahulu. Kita atasi dulu keluhan pasien. Setelah memang kondisinya benar-benar stabil, pemeriksaan fisik dapat dilanjutkan kembali supaya kita juga dapat mendapatkan hasil yang akurat. Setelah kita lakukan pemeriksaan fisik, dokumentasikan hasil pemeriksaan pada file yang tersedia. Ada 4 teknik pemeriksaan fisik, yaitu dengan cara inspeksi, palpasi, auskultasi, dan perkusi. Yang pertama adalah inspeksi. Apa yang kita lihat, apa yang kita kaji. Contohnya adalah warna kulit atau turgor kulit, bentuk, posisi, ukuran, dan kelainan. Jadi kita lihat langsung. Ya. Kemudian yang kedua dengan cara palpasi atau dengan cara diraba. Bagaimana bentuknya? Apakah memang temperatur tubuhnya atau suhu tubuhnya memang panas atau dingin? Ukurannya bagaimana? Geraknya seperti apa? Konsistensinya lunak ataukah memang keras? Kemudian apakah ada rasa nyeri tekan di daerah mana dan apakah ada kelainan jaringan atau organ tubuh? Yang ketiga dengan cara auskultasi atau didengar. Ini biasanya kita lakukan dengan menggunakan alat stetoskop. Pada pemeriksaan jantung dan pemeriksaan sistem pernapasan, kita akan mendapatkan frekuensi, durasi, intensitas bunyi, dan kualitas. Yang keempat dengan cara diketuk atau perkusi. Di situ kita akan mendapatkan bunyi getaran atau gelombang suara. Setelah 4 rangkaian pemeriksaan fisik ini kita lakukan, maka yang terakhir adalah dokumentasi. Tulis semua hasil pemeriksaan fisik. Jangan lupa perhatikan atau pengkajian keadaan umum pasien. Yang pertama observasi umum. Kemudian yang kedua yang sangat penting sekali, jangan lupa kita perhatikan tingkat kesadaran pasien. Apakah memang kondisi pasien ini tingkat kesadarannya benar-benar pasien sadar penuh atau kompos mentis. Jangan sampai kondisi pasien sedang drop, kita lakukan pemeriksaan fisik, maka kita tidak akan mendapatkan hasil yang akurat. Tanda-tanda vitalnya juga diperhatikan, tekanan darahnya, suhunya, nadinya, ya, pernapasannya, itu harus kita perhatikan juga.
Pemeriksaan fisik ini kita lakukan dengan cara head to toe. Yang pertama kita periksa atau kita kaji, kita amati kulit, rambut, dan kuku. Kemudian di bagian kepala juga kita periksa bagian matanya. Di bagian mata ini biasanya kita mendapatkan hasil apakah pasien mengalami anemis atau kekurangan darah. Kemudian untuk hidung apakah ada polip, apakah ada perdarahan, di telinga apakah pendengarannya memang normal atau tidak. Ya, di bagian mulut, apa yang kita periksa di bagian mulut, apakah ada sariawan atau ada peradangan atau inflamasi. Di daerah leher yang kita periksa apakah ada pembesaran kelenjar getah bening pada bagian leher, kemudian mulut dan faring apakah ada infeksi pada tenggorokan atau tidak. Kemudian pada bagian dada, toraks dan jantung, ya, apakah ada kelainan di organ tersebut. Yang kelima pada bagian abdomen yang kita periksa apakah ada nyeri tekan pada bagian abdomen, apakah ada bunyi bising khusus yang pada bagian abdomen. Nah, untuk genitalia yang perlu kita lakukan pemeriksaan, yang kita perlu tanyakan apakah si pasien mengalami menstruasi yang normal atau stabil, tentunya untuk pasien yang wanita. Ya, untuk yang laki-laki misalnya, apakah ada riwayat buang air kecil dengan mengeluarkan nanah, atau memang buang air kecilnya itu sakit atau panas, ya urinnya saat urin keluar. Jangan-jangan kita khawatirkan apakah ada tanda-tanda penyakit pada penyakit kelamin. Nah, di bagian rektumnya, apakah pada saat buang air besar, pada saat eliminasi pasien mengalami kesakitan, lancar atau tidak? Itulah semua sistem kita periksa secara detail dan secara sistematis. Persiapan tindakan yang pertama adalah kita siapkan alat-alatnya. Alat-alatnya terdiri dari meteran, ya tentunya untuk mengukur tinggi badan. Tapi pada anak-anak, pada bayi biasanya kita juga lakukan, kita ukur bagian lingkar lengannya dan lingkar kepala. Timbangan berat badan, pen light, stetoskop, tensimeter, hand spoon, otoskop, arloji, refleks hammer, alat tulis dan termometer. Kita juga siapkan lingkungan, pastikan ruangan nyaman dan tertutup. Kemudian untuk pasien, bantu pasien mengenakan baju periksa jika ada dan anjurkan pasien untuk tetap rileks pada saat dilakukan pemeriksaan. Ya, jadi itu adalah pembahasan untuk materi pemeriksaan fisik. Semoga bermanfaat. Ya, kita nanti akan bertemu pada saat kita praktek di ruang laboratorium. Semoga ini menjadi acuan untuk kalian semua. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.